Gus, apakah Ya, kitab sejarah juga bisa untuk rujukan nasab, Gus? nggak bisa. Kalau sebagai rujukan nggak bisa, tapi kalau Data sebagai data penguat. pendukung, penguat itu bisa. Oh gitu. Gitu. Jadi bukan untuk rujukan utama ya, Gus ya? Bukan. Nggak bisa kalau untuk rujukan utama. Rujukan utama itu harus kitab-kitab nasab. Itu. Itu memang sudah disepakati para ulama nasab ya, Gus ya? Iya, kan jelas. Ya kan? Kan jelas. Siap, paham, Gus. Monggo lanjut. Nah, yang terakhir itu masdarun manhulatun au fiha subhatun ahli kabiratin. Yaitu sumber-sumber yang melenceng. Atau di dalamnya itu ada kesyubhatan yang parah gitu loh. Seperti contoh kitab Al-Mu'akkibin. Terus Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Itu nggak bisa digunakan. Siapa tuh yang sering menyebutkan kitab Abnaul Imam? Yang sono, Gus, yang sono. Nah, berarti mereka tidak paham tentang ilmu nasab. Dan tidak paham tentang kritik sumber. Padahal kitab Abnaul Imam itu ya di sini oleh para an-nasabah dinyatakan sebagai sumber yang tidak jelas dan mengandung banyak kesyubhatan yang parah gitu loh. Gitu ya. Lanjut, Gus, lanjut. Yang tanya-tanya lainnya monggo nggih. Sambil bantu tap-tap layar ya yang di bawah. Sekedar informasi, roomnya Ibnul Khodi rungkat barusan. Kenapa? Iya. Rungkat sama Said Kori karena Ibnul Khodi cuma asumsi. Ya, Ya sejak emang kan asumsi. kemarin gitu Bang Boy sama Gus Hasan juga asumsi dan muter-muter. Muter-muter. Sekarang di roomnya Ibnul Khodi lagi framing. Lagi framing Said Kori sekarang. Coba sejarah Siliwangi aja, Prabu Siliwangi dengan Sunan Gunung Jati dia tidak tahu. Gimana dia mau mengklaim Wali Songo? Ya gitu. Begitu. Bukiat Santang tahu nggak siapa dia pemeran utamanya? Terus yang kedua teman-teman ya. Bukan Asegaf Kitab dia. Sabat Al-Muson. Kitab Ya, Sabat. Kitab monggo Sabat lanjut. itu tidak bisa digunakan sebagai sumber. Siapa yang sering menggunakan kitab Sabat? Seperti sahabat Ibnu Hajar? Gus Mafi. Gitu Ya, kok aku tidak suruh boleh belajar dipanggil 10 tahun. Santri Sidogiri. Gus Hasan, sekedar info Gus. Ya. Tadi saya kan bikin VT Gus, ya kasih nyetik VT-nya Wafi, yang katanya Gus Hasan sama Kiai Abdul Walid suruh belajar 10 tahun dulu kalau untuk menghadapi saya. Ya Wah, yang udah. nonton banyak Gus. Udah. Kenapa? Itu Tak kasih udah analogi dilihat. gini, loh kok Anda mau ngelawan Kiai Abdul Walid sama Gus Hasan? Kelas Anda belum level loh, Anda sama guru gembel saja bedain ilmiah nggak bisa kok. Itu kan Robito sudah dobrak-abrik sama anjenengan saja di sama guru gembel dobrak-abrik di Robito, tidak ada yang bisa jawab kok mau musuh Gus Nggak Hasan dikasih sama uang, Kiai Walid gitu. nggak dikasih uang. Baru 10 tahun ini Kalah. PT saya sih ndelok wakeh Gus. Bagus. Iya. Jadi gini ya teman-teman, kalau narasi itu dilawan narasi, jangan
yang lainnya ya. Jadi kita contohkan jangan seperti mereka gitu loh. Kita yang santun lah. Oke, monggo lanjut Gus. Ya, oke. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Dari polemik nasab ini yang belum dipahami apanya? Nggak, saya Kalau- minta tanya Gus sedikit Gus, pengen tanya tentang nasab. Itu yang Ya. sah bagaimana sih sebenarnya referensinya? Hah? Saya Nasab pengen itu tanya Gus sedikit. referensinya, catatannya bagaimana yang mutasi, musnad? Waalaikumsalam Ya, Kang Adipati. Gimana? Ya, satu saja pertanyaannya Gus. Kan mereka tetap berdalih gini. Nakobah mana yang kitab mana yang membatalkan nasab mereka gitu loh Gus. Sekarang gini loh ya, pertanyaan seperti itu masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal sih Gus, wong tidak tercatat Nggak masuk kok akal. dibatalkan dari mana. Kalau mereka mengatakan kitab apa yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, lo kan lucu. Pertanyaan itu boleh dilontarkan ketika semua kitab nasab itu menceritakan nasab mereka. Lalu ada orang yang tidak percaya. Ya, maka boleh dia mengatakan, ini kitab banyak ini menyebutkan nasab kami. Lalu kitab mana yang membatalkan nasab kami? Nah, itu baru logis. Lah ini semua kitab-kitab nasab yang mu'tamad itu tidak ada yang menceritakan keluarga Ba'alawi. Lah kok ada pertanyaan kitab mana yang membatalkan nasab Ba'alawi? Ya, dibatalkan wong nasabmu nggak diisbat. Gitu loh. Gimana sih? Aduh, gimana? Siapa yang mau percaya gitu Nggak ada kan orang pernikahan. dibantah. Lah gitu, iya. balas. Ibaratnya kan begini, ada seorang jomblo, ya toh? Ada seorang jomblo, terus dia mengatakan bahwasanya kamu kok nggak percaya kalau saya ini Menikah. Sudah pernah menikah. Lalu orang itu bertanya, ya udah tunjukin, ya di pengadilan agama mana saya membuat surat cerai. Ya ndak ada, wong kamu ndak pernah nikah. Gitu loh. Iya. Masuk akal, Ini Gus, loh, masuk akal. ini loh. Iya. Betul ya. Berarti nggak butuh 10 tahun Gus, ini cuma 1 hari rungkat ya Gus. Loh, gimana 1 hari rungkat? Tesisnya Kiai Imad begitu keluar langsung rungkat semua kan? Kok 10 tahun? 2 tahun nggak Iya, bisa iya. jawab itu loh. Iya, itu sepakat Gus, sepakat. Lah, wong. Aduh ya Allah. Untuk San, yang- awakmu digoleki Gus Rumail. Ini kan lucu ya. Saya dicari Gus Rumail katanya. Lah saya di sini, datang aja ke sini. Gus ini Kan tanya lu- Gus. Yang katanya itu kalau merujuk sugro wal istiwadoh itu gimana Gus? Siapa yang mau jelasin teman-teman? Enggak, Saya sebelum udah sering dijawab jelaskan Gus tadi Hasan, ini apa? saya sudah informasi Gus. Setelah Ada Tengku Kori Gus Dia. tadi terjun, itu Gus Rumel didatangkan naik ke komalnya Ibnu siapa tadi ya? Ibnu siapa? Berarti Ibnu Koldi. Ibnu Koldi, A- ya. Gus Nanti Rumelnya ada sekarang naik ke sana, sekedar informasi Gus. ya karena Said Kori udah nggak ada. Tadi masih ada nggak berani Ya naik. udah biar aja teman-teman. Tadi itu seperti Abdullah Rumel Abbas kan rungkat, setelah Said Kori pergi mereka naik lagi gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gus. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Gus. Monggo. Ilmu nasab antara yang di Indonesia sama yang katakanlah yang ada di Timur Tengah sana itu kitabnya apa nggak sama toh Gus? Ya sama dong. Kok masa nggak sama? Kok enggak kok penjelasannya misalnya dari klan Ba'alawi menjelaskan seperti ini, terus yang membatalkan nasab mengambil dari kitab ini, itu penjelasannya gimana toh Gus? Ya sekarang begini, mereka itu hujahnya menggunakan kitab apa? Rujukannya. Gitu loh. Baru kita bisa bahas kan gitu. Kitab apa yang mereka gunakan gitu loh.
Ya mohon maaf gitu loh. Kalau apa namanya mereka pakai kitab nasab, ya rungkat sudah. Nah, masalahnya gini, kemarin itu ya tanpa sengaja itu masuk ke roomnya klan Pak Al-Habib. Ya semuanya klan Pak Al-Habib, jadi ya jawabnya sama lah. Ini kalau historis Wali Songo itu, coba ada nggak yang namanya raja yang terkenal itu kan Raja Mughal siapa? Mughal, Raja Jalal. Ada nggak gitu loh? Jadi Di aliran Ba'alawi tidak ada dia. Kalau Jalal seperti Al-Musa Al-Katim gitu loh. Jadi kalau gini Bang Irfan, kalau mereka kan rujukannya tetap kemungkinan tetap sama ya, tentang kaidah ilmu nasab. Tetapi mereka kan selama ini menggembar-gemborkan tentang surah wal istifadah. Iya. Nah, ketika ditarik kepada kaidah surah wal istifadah sendiri, itu sudah nggak rungkat sudah. Kalau dia menarik ke sana, karena ini kan ditariknya sama mereka selalu ke surah wal istifadah. Nah, dalam kaidah surah wal istifadah sendiri sudah nggak masuk gitu loh. Karena adanya nama mereka itu hanya ada di abad ke-9. Oke lah dibuat ke-8 itu kalau kita berbicara kitab As-Suluk ya. Terus itu abad keempat kata Kiai Imad itu fiktif gitu, jadi hak ciptanya diambil dan perawi aslinya tidak dicantumkan di situ dari kitab. Di mana? Di abad keempat kata Kiai Imad, tahu kitab apa gitu. Jadi dia ngambil dari kitab lain, terus yang mengarangnya tidak dicantumkan, ya jelas palsu jadinya. Sebentar. Adidas, nggak usah banyak taping. Kalau Rumel Abbas nyari saya, ya di sinilah, suruh ke sini, gitu loh. Kayak buronan aja saya dicari gitu loh. Bong saya ngomal di sini kok dicari itu loh. Nah iya, itu sudah aku jawab Gus. Punya rumah Mereka itu kalau sendiri. mereka terdesak kita dikik gitu loh Gus. Kalau di Iya. kita kan fair saja gitu loh. Iya, Kalau mereka sudah terdesak kita dikik gitu loh. Tadi gini, mereka debat, diskusi 1 lawan 1. Ibnunya sendiri itu sudah satu framing ya ketika berbicara tentang kitab As-Suluk. Lalu ketika sudah kepepet, si Ibnu menarasikan dengan apa? Selain asumsi, dia sudah nggak berani nih. Ya, saya moderator saja. Nah, diladeni dengan Abdullah ketika Ya, itu nanti begini teman-teman, dengerin ya. Kalau mereka mengatakan bahwasanya ketika kita mengatakan loh, kalau As-Suluk nggak bisa digunakan sebagai dalil. Kenapa? Karena As-Suluk itu bukan kitab nasab, tapi kitab sejarawan. Dan Al-Junadi bukan an-nasabah, tapi sejarawan. Terus nanti mereka jawab begini, dari mana kamu tahu kalau Al-Junadi bukan ahli nasab, hanya sejarawan? Ya gampang. Ulama ahli nasab mana yang merujuk kepada kitabnya Al-Junadi? Kalau nggak ada, ya berarti dia bukan anak nasabah, dia sejarawan. Gitu. sejarawan. Gus, buku sejarah itu kan berkaitan sama buku nasab ya, sama kitab-kitab nasab itu ya Gus. Ya bukan, terbalik. Kitab-kitab nasab itu berkaitan dengan sejarah. Iya. Biasanya kalau Karena kan dicantumkan. ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah. Jadi Kalau ilmu sejarah, semalam. Dan biasanya sejarah itu pasti ada nasab kayak gitu. Gini loh Mas Imam, biar sumbernya ketika bicara jangan dipotong. Itu, monggo lanjut.
Nah, ini nih. Jadi gini, ya. Sebentar. Jadi nih. Bahwasanya ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah, gitu ya. Saya bacakan ya. Iya, iya. Faslun fi ilmil ansab. Pasal ini menjelaskan tentang ilmu nasab. Huwa ilmun yu'tarafu minhu ansabun nas. Ilmu nasab itu adalah ilmu di mana kita bisa mengetahui minhu, dengan ilmu tersebut, ansabun nas, nasabnya manusia. Wal ghardu minhu al-ihtirazu 'anil khata', dan maksud dan tujuan untuk menghindari kemungkinan kesalahan fi nasabi syakhsin, di dalam menentukan nasab seseorang. Gitu. Itu ilmu nasab, teman-teman ya. Nah, sebentar. Nah, kemudian ilmu sejarah itu, ya, ilmu sejarah itu adalah induk daripada ilmu nasab. Di mana induk nasab itu fa'ilmun nasab far'um minha. Ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu menjelaskan tentang sejarah tempat, sejarah satu kejadian, atau sejarah tentang biografi seseorang secara global. Nah, kemudian ilmu nasab ini yang mentafsil, yang memerinci, gitu loh. Artinya ilmu nasab ini lebih detail, lebih mendalam daripada ilmu sejarah, gitu loh. Kata Bisa lain tanya, Bang. spesifik ya Gus.